Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mia Siti Ramadhani dari Manajemen. Di pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan beberapa tugas yaitu Profitability Index atau PI. Yang kedua, Break Even Point atau BEP. Yang ketiga, Profitability Ratio atau PR. Yang keempat, Benefit Cost Ratio atau BC. Di sini untuk kerja menghitung Profitability Index PI, Break Even Point BEP, BEP unit, rupiah, menghitung Profitability Ratio diantaranya, Profit Margin, Earning Power, Return of Investment, rentabilitas modal sendiri, Benefit Cost Ratio, benefit dan cost tetap, benefit dan cost tidak tetap. Lanjut kita buka untuk unjuk kerjanya. Langsung kita buka lembaran Excel-nya. Langsung menghitung Profitability Index atau PI, tabelnya sama dengan tabel NPV. Jadi setelah saya copy, langsung saya menghitung Profitability Index-nya. Rumusnya sama dengan total present value per initial investment 28 juta, lalu enter. Hasilnya 1,71. Kemudian untuk mesin B, rumusnya sama, yaitu sama dengan total present value per initial investment 32 juta, lalu enter. Jadi hasilnya Profitability Index lebih besar mesin A 1,71 dari perhitungan PP, ARR, NPV, IRR, dan PI. Perusahaan memutuskan memilih mesin A. Selanjutnya langsung menghitung BEP. Di sini terdapat soal yaitu perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman banyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta dan biaya variabel 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian juga tidak mengalami keuntungan. Langsung kita mengisi total penjualan dengan rumus sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit mengisi biaya variabel dibanding penjualan, yaitu sama dengan biaya variabel per unit per harga jual per unit, lalu enter. Kemudian BEP dalam unit sama dengan biaya tetap per harga jual per unit, mohon maaf, kurung buka, harga jual per unit per harga jual per unit min mohon maaf, untuk BEP dalam unit kita ulangi lagi untuk rumusnya, yaitu sama dengan biaya tetap per kurung buka harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit kurung tutup, lalu enter. Untuk BEP dalam rupiah rumusnya sama dengan kurung buka
biaya tetap per kurung buka 1 dikurangi kurung buka biaya variabel per unit per harga jual per unit kurung tutup, lalu enter. BEP dalam rupiah hasilnya yaitu 4 juta. Lanjut, kita menghitung floatability ratio. Yang pertama yaitu profit margin atau PM. PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta. NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Untuk rumus PM yaitu sama dengan kurung buka NOI per NS kurung tutup dikali 100%. Lalu enter. Hasilnya 16,7%. Lalu yang kedua yaitu earning power atau EP. PD Wapa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta. TA tahun 2011 sebesar 15 juta. Saudara sebagai perencana bisnis diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Dengan rumus EP yaitu sama dengan kurung buka NOI per TA kurung tutup dikali 100%, lalu enter. Hasil EP adalah 26,7%. Kita lanjut untuk nomor 3 yaitu Return of Investment atau ROI. TV Keisa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TI tahun 2011 sebesar 12 juta. Hitunglah ROI dan jika COC cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Untuk rumusnya yaitu sama dengan kurung buka NOI per TI kurung tutup dikali 100%, lalu enter. Untuk hasilnya 33%. Maka ROI layak. Lanjut kita ke nomor 4 yaitu rentabilitas modal sendiri. PD Dendi Sentosa mempunyai data sebagai berikut. Net operating income penjualan bersih tahun 2011 sebesar 10 juta rupiah, interest bunga sebesar 5%, rekes pajak sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar Rp saudara sebagai perencana bisnis untuk menyelesaikan rentabilitas modal sendiri. Sebelum mencari rentabilitas modal sendiri, kita isi yang EAT dulu. Untuk rumusnya sama dengan NOI min kurung buka NOI dikali interest ditambah NOI dikali tax kurung tutup, lalu enter. Dan untuk hasilnya EAT yaitu 8.500.000. Lanjut kita mengisi rentabilitas modal sendiri. Untuk rumusnya yaitu sama dengan kurung buka EAT per modal sendiri kurung tutup dikali 100%, lalu enter. Untuk hasil rentabilitas modal sendiri
yaitu 42,5%. Terakhir, kita menghitung benefit cost ratio. Yang ke-1, benefit dan cost tetap. Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar. Ditentukan bunga bank sebesar 5%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%. Dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126. Hitunglah B atau C ratio dari proyek pengairan tersebut di atas. Untuk rumusnya yaitu sama dengan kurung buka initial investment dikali rate kurung tutup ditambah kurung buka initial investment dikurangi kurung buka initial investment dikali nilai residu kurung tutup per depresiasi ditambah biaya operasional. Lalu enter. Untuk hasilnya yaitu 100 juta. Lalu untuk B atau C ratio tidak tetap, yaitu sama dengan benefit per tahun per total biaya. Lalu enter. Untuk hasilnya yaitu 1,26. Dari hasil perhitungan B atau C ratio, ini lebih dari 1, dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak. Selanjutnya menghitung BC ratio tidak tetap, yaitu suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar, dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama sebesar 5%, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah BC ratio tahun 1, 2, dan 3 dari proyek pengairan tersebut di atas. Untuk biaya tahun ke-1 yaitu B atau total biaya tahunan, di-copy dari sebelumnya agar mempercepat pengerjaan. Untuk B atau C ratio juga sama di-copy. Lanjut, untuk biaya tahun kedua, total biaya tahunan sama juga di-copy. Untuk yang B atau C ratio juga sama. Untuk biaya tahun ketiga juga sama di-copy. B atau C ratio juga di-copy. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.